Ini banjir lagi rumah. Ya termasuk jadi korban lah nih. Dulu sekali pernah banjir ketika di depan, di hilirnya masjid itu dikecilkan oleh masyarakat tepatnya. Tapi saya buat parit di belakang untuk melancarkan air, beres. Setelah itu tidak ada banjir lagi. Lama sudah tidak banjir. Nah ini sudah berkali-kali nih. Ini terjadi sejak dibuatnya barau di depan masjid itu, karena posisi barau itu betul-betul di tengah parit, jadi sudah tidak logis. Sebenarnya Pak, barau itu untuk memperlancar air, untuk menahan badan jalan supaya jangan sampai runtuh ke parit. Tetapi justru sebaliknya, dia menjadi penahan air. Karena posisi tiang, posisi barau itu betul-betul di parit, di tengah-tengah. Kelihatan sekali. Kalau jembatan itu kan yang lama, jadi dia ada di tengah-tengah jembatan. Jalur airnya tertahan di situ. Dulu ada video, saya ukur debit air tuh dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi tiang-tiang itu yang menahan air. Nah ini mungkin akan diajukan ini kepada TU atau pemerintah daerah, gimana caranya supaya barau itu dibuka atau dibenari. Tidak bisa karena dia posisi di tengah parit, harus dibuka karena tidak pantas juga barau di situ. Dulu tidak ada runtuh di situ, tidak ada keruntuhan. Nggak tahu kenapa jadi ada barau di situ. Nah, ini bagaimana ini masalahnya tuh? Ini udah terlalu tinggi. Rencana mau meninggikannya ini udah terlalu tinggi, nggak bisa. Ini air kiriman dari atas belum turun semua nih. Volume air di luar itu lebih tinggi dari di dalam. Jadi kulkas terendam nih, semua kulkas terendam. Bagaimana dengan orang-orang sebelah hulu sana? Udah yakin saya ini juga korban seperti saya ini. Nah ini terjadi setelah ada barau. Nah dalam beberapa bulan ini udah sering kali terjadi begini. Jadi lama-lama kita tidak tahan. Saya pernah videokan di grup RT di Facebook supaya ada tanggapan dari yang membuat barau, karena ada biaya pemeliharaan untuk perbaikan. Kalau ternyata proyek itu berdampak merugikan masyarakat atau segala macam, itu ada biaya pemeliharaan namanya. Tapi ini tidak ada tanggapan sama sekali, justru kayak dibiarkan. Jadi ya kita dah ngalah lah, harus lapor lah ini. Dulu saya pernah negur kenapa dibikin tengah parit, katanya jembatan akan dilebarkan. Ini jawaban yang tidak masuk akal. Kedua, saya juga sudah proses kenapa ini terjadi padahal ada konsultannya. Nah, bagaimana konsultan itu dengan ilmunya, dengan apanya nih bisa membuat barau tengah parit. Jadi kalau kita proses nih, dia akan kelihatan. Ini fisik ini tidak bisa ditutup-tutupi, fisik barau ini. Nah kita sudah mengadakan peringatan, ingatkan supaya ada perbaikan. Nah sebenarnya kalau mau membenari barau itu ya tiang-tiangnya itu yang dibongkar. Karena tiang itu saya lihat yang bisa menahan air. Nah ini dampaknya sangat parah, bukan hanya terhadap rumah ini. Mungkin rumah ini bisa kita tanggulangi dengan ditinggikan, tetapi efek lain seperti jalan yang baru dibangun, aspal itu sepanjang jalan itu akan cepat rusak karena debit air melebihi volume parit. Dia sudah di atas, sebelumnya tidak. Jadi sudah nampak di sebelah sini jalan itu airnya tergenang, sebelah sana itu tidak ada air.
sebelah ilir Barau, tidak tergenang air. Jadi memang betul-betul tertahan di sisi jembatan itu oleh Barau. Ini nih fisik ini sudah saya videokan dulu, wawancara juga kepada orang-orang yang terdampak banjir di sebelah hulu sana, rumah-rumah saya videokan. Saya wawancarai kapan pernah banjir, ya itu juga alasannya tuh dari Barau itu. Nah cuman kita ngajukan ke pemerintah itu bukan untuk nuntut orangnya, tapi untuk adakan perbaikan. Bagaimana Barau itu dibuat ulang, jangan di tengah parit, tapi betul-betul Barau seperti umumnya yang normal. Nah, itu. Dan saya nasihatkan juga kepada rekan-rekan yang seiman atau orang-orang yang beragama, apabila kita diberi kepercayaan oleh pemerintah, itu sebenarnya kita sedang memegang amanah uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat, untuk membantu rakyat, dapatlah kita upahnya. Tapi kalau kita bekerja hanya semata-mata untuk mementingkan diri sendiri, cari keuntungan pribadi, cepat-cepat selesai tanpa memikirkan efek dari perbuatan kita, nah bangkrutlah kita di akhirat. Ketika hujan datang menjadi rahmat bagi alam semesta, tapi ketika hujan datang menjadi catatan amal buruk bagi kita, ya atas korban-korban yang terdampak. Nah mungkin ke tempat lain ini tidak kelihatan dampaknya karena tidak langsung banjir di rumahnya, tapi ada beberapa tempat itu sama seperti saya ini, cuman di tempat saya inilah yang paling besar, sama di seberang jalan sana penuh di rumah, di depan masjid itu rumah bekas parabola itu korban yang paling berdampak karena air tertahan situ. Di sini nampung air kiriman dari atas, kan dia lambat turunnya. Mestinya Barau untuk memperlancar air, tapi ini Barau justru untuk menahan air. Tidak masalah sih sebenarnya, cuman kasihan juga dengan yang lain-lain. Nah ini sebenarnya ada biaya pemeliharaan, tapi tidak ditanggapi. Udah lama juga nih. Nah ini banjir seperti ini dulu pernah terjadi. Nah, tapi semenjak ke parit di sana sebelah hilir masjid itu dikecilkan oleh pribadi, bukan pemerintah, karena niatnya untuk menganukan parit, cuman agak kecil. Terjadilah banjir di sini pernah, tapi tidak seperti inilah, semata kaki lah gitu. Lalu saya atasi dengan membuat parit. Nah saya bikin parit di situ, sampai ke sana saya bersihkan parit. Selesai, tidak ada banjir lagi sampai 4-5 tahun 6 tahun. Nah setelah ada Barau itu ini lagi, bahkan lebih besar, sampai ke halaman depan, sampai ke badan jalan, sampai ke belakang sana. Jadi sampai ke sana. Dulu saya videonya pas ada orang mogok bermotor. Nah ini pertama awal-awal dibangun Barau. Jadi semoga jadi nasihat untuk kedepannya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini. Nah jadi nggak tahu kenapa jadi ada Barau di situ yang sebenarnya tidak layak ada Barau di situ, tidak juga runtuh tanahnya. Nah karena buatannya beton, jadi kita secara pribadi mau perbaikinya susah. Juga kalau kita sudah potong kaki-kaki Barau itu bisa kena jerat hukum karena ini proyek pemerintah. Gimana ada konsultannya? Kok bisa Barau itu seperti itu? Nah saya juga pernah jadi konsultan, juga ada rekan-rekan konsultan. Nah ini sudah tidak layak Barau seperti itu, tidak pernah terjadi. Nah ini tidak tahu. Jadi seharusnya kalau pemerintah itu berikanlah proyek itu kepada orang yang benar-benar mementingkan masyarakat, bukan untuk semata-mata nyari duit keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Nah ini
Mudah-mudahan rezeki ada, kita bisa tinggikan ini tanggulangi. Tapi efeknya tetap ada untuk jalan, untuk rumah-rumah orang lain. Nah, ini bisa saya tanggulangi rumah saya ini. Mungkin ada dana nanti kita tinggikan, walaupun setengah meter tinggikan tidak apa-apa, rumah masih layak untuk ditinggikan. Cuman bersabar saja. Nah, cuman kasihan jalan itu cepat rusak dan banyak orang-orang di belakang sana yang terdampak oleh banjir-banjir seperti ini. Nah itu. Ya doa aja lah. Kalau saya sih tidak ada masalah yang terlalu berarti. Hanya saja rasa ini aja. Supaya bagaimana barang yang rusak itu kita perbaiki. Kita betulkan. Itu saja.